Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang perpajakan. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota-anggota di kelompok 1, yaitu ada Cindy Dwi Aprilia, ada Desi Azahra, ada saya Fitria Nufiriani, ada Salma Benisa, dan Silvi. Untuk apa sih itu perpajakan? Apa sih itu perpajakan? Tentu kami akan membahas tentang perpajakan. Apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, dipergunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Mekanisme pajak itu dari bendaharawan bayar ke bank persepsi, kemudian lapor ke KPPN atau PKPN, dari bendaharawan itu dipungut ke BKP atau JKP, lalu menjadi penghasilan. Perkenalkan, nama saya Salma Benisa Amanda. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembahasannya. Pengertian dalam ketentuan umum. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak atau WP, yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, memotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi persoalan terbatas, persoalan komanditer, persoalan lainnya. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Saya Desi Septia Zara akan menjelaskan tentang apa itu pengusaha. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Selanjutnya ada hak wajib pajak menurut Undang-Undang KUP, yaitu mendapatkan NPWP pasal 2 ayat 1 dikukuhkan sebagai PKP pasal 2 ayat 2, perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan pasal 3 ayat 4, menerima pemberitahuan apabila SPT dianggap tidak disampaikan pasal 3 ayat 7A, menerima tanda bukti penerimaan penyampaian SPT tahunan pasal 6 ayat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Andriani akan melanjutkan menjelaskan dari hak wajib pajak menurut Undang-Undang KUP, di mana ada pasal 8 membetulkan SPT, kemudian ada pasal 9 ayat 4 mengajukan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Dilanjut ada pasal 11 di mana mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kemudian ada pasal 13 ayat 4 adalah kepastian hukum mengenai besarnya jumlah pajak terutang yang diberikan oleh wajib pajak melalui SPT apabila dalam 5 tahun tidak diterbitkan surat ketetapan pajak. Kemudian ada pasal 13A di mana pembebasan sanksi pidana
Kemudian ada pasal 15 ayat 3, pembebasan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100%. Kemudian ada pasal 16 ayat 1, mengajukan permohonan pembatulan STP, surat ketetapan pajak, SK keberatan, SK pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Kemudian ada pasal 16 ayat 2, mendapatkan keputusan yang mengabulkan atas permohonan pembetulan. Kemudian ada pasal 16 ayat 3 di mana mendapatkan keterangan secara tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan pembetulan ketetapan pajak. Kemudian ada pasal 22 di mana mendapatkan daluarsa penagihan pajak setelah lampau 5 tahun. Kemudian ada pasal 23 di mana mengajukan gugatan atas pelaksanaan surat paksa SPMP pengumuman lelang keputusan pencegahan dalam rangka penagihan. Kemudian ada pasal 25 ayat 1 di mana mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak. Di mana ada pasal 25 ayat 6 mendapatkan keterangan tertulis tentang hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak dalam rangka mengajukan keberatan. Kemudian ada pasal 26 ayat 1 dan ayat 5 di mana mendapatkan keputusan yang mengabulkan atas keberatan apabila kantor pajak dalam jangka waktu 12 bulan tidak memberi keputusan. Hak wajib menurut Undang-Undang KUP. 1. Menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas keberatan diterbitkan, pasal 26 ayat 2. Yang kedua, hak hadir untuk memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan pajak, pasal 26A ayat 2. Yang ketiga, mengajukan banding terhadap keputusan keberatan yang dianggap masih tidak sesuai, pasal 27 ayat 1. Yang keempat, mendapatkan keterangan tertulis mengenai hal-hal yang menjadi dasar surat keputusan keberatan untuk kepentingan pengajuan banding, pasal 27 ayat 4. Yang kelima, memperoleh imbalan bunga sebesar 2% per bulan sesuai pasal 27A ayat 1 dan ayat 2. Yang keenam, menyelenggarakan pencatatan untuk wajib pajak orang pribadi yang dapat menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, pasal 28 ayat 2. Yang ketujuh, menolak pemeriksa pajak yang tidak memiliki tanda pengenal pemeriksa dan tidak dilengkapi surat perintah pemeriksa SP2 dan tidak memperlihatkannya kepada wajib pajak, pasal 29 ayat 2. Yang kedelapan, menunjukkan surat kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan, pasal 32 ayat 3. Selanjutnya, hak wajib pajak menurut Undang-Undang KUP. Yang kesembilan, mendapatkan perlindungan rahasia jabatan, pasal 34. Yang ke-10, mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar dan membatalkan hasil pemeriksaan, pasal 36 ayat 1. Selanjutnya, mendapatkan SPHP dan undang kehadiran pembahasan akhir hasil pemeriksaan, closing conference, pasal 36. Selanjutnya, mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, sunset police, pasal 37A. Mendapatkan daluarsa atau kedaluarsaan tuntutan pidana pajak, pasal 40. Penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan, pasal 44B. Sekian dari kelompok saya. Bila ada kekurangan